Kan kita ini aslinya penduduk surga Pak, Bu ya. Merasa nggak kita ini penduduk surga aslinya? Nih Nabi Adam tuh dulu tinggal di surga. Kita keturunan Adam, kita punya KTP surga Pak. KTP kita niknya nik surga kita ini Pak, Bu ya. Oleh karena itu jangan sampai macet di jalan tuh. Di kuburan disiksa, di padang mahsyar disiksa, itu di Siratal Mustaqim disiksa. Nah, tuh, jangan di timbangan disiksa lagi. Kita nggak boleh gitu. Kita pengen langsung, ya, karena kita punya tiket masuk surga tanpa hisab. Ya, amin. Bagaimana kalau pewaris ataupun ahli waris itu, mohon maaf nih ya, bencong? Nah, pernah dengar nggak? Tulang lunak, tulang lunak ya. Hunsa itu artinya lunak. Bahasa Arabnya bencong itu hunsa, ya. Lunak, tulang lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikabayang ngawa kampak, kurang kompak. Sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua DKM beserta pengurus Masjid Muhajirin, yang terhormat juga Ketua RW 13 beserta jajarannya, Pak Habib, betul ya, dan yang kita banggakan Akhirul Kiram Ustadz Haji Nunu Zakaria. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan menyampaikan tema larangan membagikan waris sebelum meninggal dunia. Itu ya. Jadi judulnya sederhana aja. Larangan membagikan waris sebelum meninggal dunia. Saya akan kutip satu hadis saja yang pendek ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bakhili. Nanti Bapak Ibu bisa rujuk di Sahih Imam At-Tirmizi ya. Hadisnya pendek, bunyinya begini. La wasiyata liwarisin. Ini cuma dua kata aja. Hadis ini pendek sekali. La wasiyata liwarisin. Artinya tidak boleh berwasiat bagi ahli waris. Ya. Agama Islam ini agama yang agung, ya. Agama yang sudah mulia, agama yang sudah lengkap, komplit semuanya diatur. Termasuk masalah waris. Waris ini Pak, perkara yang sensitif, ya, kan berkaitan dengan harta. Kita sering menyaksikan peristiwa permusuhan sesama anggota keluarga, perselisihan, bahkan tidak sedikit saling bunuh-bunuhan, masuk pengadilan tuh gara-gara persoalan waris. Ya. Ini memang realita di masyarakat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana karakter hambanya ini, sifat perilaku hambanya ini, ya, yang suka mengungkit-ungkit, ya, yang suka mengambil bagian pengen lebih banyak, tuh, yang suka pengen diprioritaskan berkaitan dengan harta waris, sehingga Allah mengatur pembagian waris itu di dalam Al-Quran secara tegas, ketat, rigid, kaku Pak. Pembagian waris ini hukumnya kaku Pak, dia ketat, nggak boleh ada
melenceng-melenceng, nggak bisa Pak. Kalau kita mau disebut sebagai orang Islam, kalau kita mau disebut orang beriman, kalau kita mau berpegang pada Quran, hadis, maka pembagian waris itu sangat ketat. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, konsekuensinya akan tadi tuh timbul permusuhan, pertengkaran, ya perselisihan, pembunuhan, pengadilan, macam-macam tuh. Tapi kalau kita ikut aturan, ya kita akan beruntung, Pak. Nanti Bapak rujuk di surat apa tuh? Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah tuh, patuhilah, taatilah peraturan Allah dan peraturan Rasul. Kalau kalian pengen bahagia, ya, lima yuhyikum itu mana bahagia, hidup. Kalau kalian pengen sukses, kalau kalian pengen berhasil, ini cara Islam, gitu ya. Cara ini wallahu alam, mungkin ada cara lain kan ya. Tapi cara Islam begitu. Kalau Bapak pergi ke daerah selatan itu, orang pengen sukses macam-macam. Ada ke gunung, ada ke pohon, ada ke laut, ya. Bawa suguhan macam-macam. Ditanya pengen apa? Pengen bahagia. Cara yang lain, gitu ya. Macam-macam. Jalannya banyak, Pak, ribuan cara. 1001 jalan ke Roma kalau kita pengen berhasil. Tapi cari Islam tadi tuh, stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ikuti aturan tuntunan Allah dan Rasulnya kalau pengen bahagia, pengen sukses, pengen berhasil, baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Coba tengok Bapak, perhatikan negara-negara, ya, atau masyarakat lah yang tidak menggunakan ketentuan Allah dan Rasulnya. Mungkin pertama kesannya bagus, hebat, tapi sebentar saja porak-poranda. Mesti ada persaingan, perseteruan, permusuhan. Mohon maaf, di kita pun begitu, Pak. Di kita sekarang kan kelihatan bagaimana pertarungan, perseteruan di antara masyarakat, kelompok, golongan, partai itu, ya. Kenapa? Karena orang nggak mau diajak baik, susah. Lah Ustadz kan berbusa-busa ngomong tuh ngajak pada kebaikan, ya, supaya baik. Setidaknya di Masjid Muhajirin di RW 13 kita pengen baik semua, gitu ya. Kalau nasional terlalu berat lah, di kita aja, ya, yang skalanya kecil. Ini aja kalau kita berhasil, Pak, Bu, ya, luar biasa, Pak. Ini jadi modal tiket kita menghadap Allah untuk tinggal di kampung asli halaman kita. Kan kita ini aslinya penduduk surga, Pak, Bu, ya. Merasa nggak kita ini penduduk surga aslinya? Nih, Nabi Adam tuh dulu tinggal di surga. Kita keturunan Adam, kita punya KTP surga, Pak. KTP kita, niknya nik surga kita ini, Pak, Bu, ya. Oleh karena itu jangan sampai macet di jalan tuh. Di kuburan disiksa, di padang mahsyar disiksa, itu di Siratal Mustaqim disiksa. Tuh, jangan di timbangan disiksa lagi. Kita nggak boleh gitu. Kita pengen langsung, ya, karena kita punya tiket masuk surga tanpa hisab. Ya, amin. Amin. Ya, teruskan. Jadi perkara waris ini perkara yang sensitif, Pak. Oleh karena itu Islam mengatur, ya, melalui Quran dan hadis. Nanti Bapak Ibu buka surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 tuh. Itu khusus tentang waris. Dan dia bisa dirubah-rubah. Nggak ada penjelasan hadis tentang itu, Pak, tentang angka, ya, nggak ada. Dia rigid, kaku, tegas. Ayat 11 sampai 14
tentang pembagian waris. Dan waris ini hanya bisa dilakukan setelah meninggal dunia si pemberi waris itu. Baik menurut agama Islam yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 maupun dalam hukum negara. Nanti Bapak Ibu baca kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, ya, ada pidana dan perdata kan ya. Cari kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830. Bisa diterangkan tentang pembagian waris itu, syaratnya setelah pewaris itu meninggal dunia. Paham ya Pak ya? Ini pelan-pelan saja. Atau Bapak Ibu baca kompilasi hukum Islam Indonesia, ini pasal 171. Itu juga sama berkaitan dengan pembagian waris, syaratnya harus setelah meninggal dunia. Ya, enak Pak di Indonesia nih Pak, ulama-ulama ya, di KUHP disiapkan hukum Islam ya. Di kompilasi hukum Islam ada. Itu merupakan penjabaran Quran dan hadis. Kenapa? Karena kan umumnya orang Indonesia itu malas baca Quran, malas baca hadis. Ya. Kan tidak semua orang bisa baca Quran, bisa baca hadis kan? Apalagi pegawai pengadilan, ya. Mereka itu berpegang pada hukum perdata dan kompilasi hukum Islam. Kita juga boleh nggak? Boleh. Bapak Ibu kalau pengen misalnya mempelajari hukum Islam, baca KH itu, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dia sudah disusun untuk memudahkan kita selaku umat Islam Indonesia nih Pak. Jadi di samping kita taat hukum negara, juga taat hukum agama. Ada satu lagi hukum adat. Hukum adat itu misalnya waris itu hanya boleh diberikan kepada laki-laki saja. Perempuan gak kebagian. Itu hukum adat ada. Satu sekali. Oleh karena waris ini hanya diberikan kepada ahli waris itu setelah meninggal dunia, maka ada cara nih untuk membagikan harta tarikah atau tirkah. Tirkah sebelum orang tuanya meninggal dunia. Paham ya, Bu ya? Jadi ada cara agar harta orang tua itu bisa dibagikan sebelum orang tuanya meninggal dunia. Ya, paham Bu ya? Tapi bukan waris namanya. Gitu ya. Kalau waris harus setelah meninggal dunia. Kalau sebelum meninggal dunia, harta itu bisa dibagikan, tapi bukan waris namanya. Apa? Wasiat atau hibah. Paham ya? Wasiat atau hibah. Kata Syekh Mustafa Al-Bagher, ya, dia bilang gini, al-hibatu mustahabatun wa mandubatun ilaiha dalla ala zalika kitabu was sunnatu wal ijma'u. Hibah atau wasiat itu pemindahan hak kepemilikan atas harta atau sesuatu, ya, yang diberikan oleh seseorang ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat. Paham Bu ya, Pak ya? Jadi membagikan harta yang kita miliki ini boleh kepada siapa saja, termasuk kepada pewaris, anak, istri itu, atau orang lain, boleh sebelum meninggal tuh, ya. Tapi dalam keadaan sehat, ya. Itu namanya hibah. Hibah itu begitu Pak. Tapi kalau sudah dalam keadaan sakit, ya, sakit nih, kelihatannya udah mau ini nih, ya, udah mau pupus gitu ya. Tuh, ada teman di Hasan Sadikin tuh, benar sakit keras dia. Ya, napas pakai ventilator tuh, cep gitu ya, ventilator. Terus dia teriak, ke anak-anaknya tuh
Sini panggil, nggak bisa ngomong kan itu pakai kopiah. Minta kertas sama pensil. Anaknya pikir, bagi wasiat nih, wah seneng kan, bagi wasiat tanda tangan gitu, tulis, selesai meninggal dia. Beres itu, bawa ke rumah segala macam, dibaca surat wasiat. Ternyata bukan pembagian harta, apa sih? Itu selang oksigen kamu keinjak. Selang oksigen keinjaknya mati. Wasiatnya itu. Lah kalau orang dalam keadaan sakit keras dan ada potensi untuk meninggal dunia, itu udah jelas tuh. Dia boleh membuat surat, ya, apa namanya, wasiat, gitu. Paham ya? Wasiat itu surat pesan, ya, yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia, tapi hartanya baru boleh dibagikan setelah meninggal dunia. Paham Pak ya Bu ya? Wasiat nih surat atau keterangan untuk penjelasan dari pewaris dan bagian harta atau pemberian pemindahan hak milik baik kepada keluarga atau orang lain yang dapat dibagikan setelah dia meninggal dunia. Tapi suratnya sebelum dia meninggal, ya, baik itu pribadi dengan meterai ataupun notaris dengan meterai atau penetapan pengadilan agama juga dengan meterai. Dulu mah apa namanya, kertas segel, masih ada nggak ya kertas segel? Masih ada ya. Di kampung namanya kertas segel, nggak ada meterai gitu ya. Kayak kertas segel, jadi bikin wasiat, ya. Tanda tangan, cerot, misalkan kepala desa, udah ada saksi segala macam tuh. Tapi itu baru bisa dibagikan setelah meninggal dunia. Bagaimana kalau kita pengen, ya, pembagian itu sebelum meninggal dunia dan kita terima? Ada namanya hibah, paham ya? Hibah itu pembagian harta, pemindahan hak milik kepada orang lain, ya, baik pada keluarga ataupun yang lainnya, selagi masih hidup dan sehat, dan harus selesai pemindahannya itu sebelum meninggal dunia. Pemindahan hak itu, kalau saya misalnya pengen membagikan harta saya kepada si A, anak A, B, C, D itu bagian semua, ya, semua habis tuh. Orang lain, ya, pembantu, tetangga, saudara, siapa bagi semua. Ya. Terus penyerahan itu harus diterima oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu rukun hibah itu ada 4 atau 5. 1 al-wahib, pemilik harta. Yang kedua muwahib, hartanya, ya, hartanya tuh. Yang ketiga muwahib lahu, orang yang mau diberikan hibah. Nih. Yang keempat ijab kabul, harus ada ijab kabulnya. Saya serahkan nih kebun kelapa buat kamu ya. Nah, enggak. Saya serahkan nih balong gede buat kamu ya. Saya serahkan Tegalega buat kamu ya. Sawah kurung nih. Berikan semua. Tapi harus selesai dan ada ijab kabul. Saya terima pemberiannya tuh. Resminya penyerahan itu ada tertuang dalam dokumen berita acara, bagusnya dengan notaris kalau sekarang kan gitu ya, gitu. Clear kan, selesai ya. Pokoknya kalau hibah dia tidak ada batasan Pak, jumlah orang yang diberikan hibahnya, jumlahnya pun enggak. Pokoknya terserah yang memberikan hibah itu. Hanya ada etika, kepantasan dan kepatutan untuk keluarga. Ya, adik anaknya cuma dikasih satu semua, orang lain dikasih 2, gitu ya, nggak boleh. Bahkan kata Ibnu Hajar harusnya merata pembagiannya. Laki perempuan besar kecil tuh, ya, kan anak kita banyak, 10 misalnya, laki-laki perempuan, tua muda, ya, dewasa, muda, anak-anak,
Kata Ibnu Hajar, bagi rata semuanya. Gitu. Satu semua 10 anak. Ada seperti Imam Hambal itu juga lihat kepatutannya. Mohon maaf nih, kalau dia sudah berumah tangga, kata beliau nih, kasih dia sedikit lebih, ya. Kalau misalnya dia ada sedikit keterbatasan, mohon maaf sekali lagi ya, dari sisi fisik, mohon maaf, yang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah, kasih dia lebih, paham ya? Kan ada kan anggota keluarga kita yang mungkin potensi untuk mendapatkan nafkahnya kecil, ada keterbatasan, ya, dari sisi fisik dan pengetahuan, kasih dia lebih sedikit, gitu. Boleh. Perempuan boleh kasih dia sedikit lebih, yang tidak ada keterbatasan tadi itu ya, boleh Pak, kata Imam Ahmad ya. Tapi secara umum dianjurkan rata, paham ya? Lah hibah ini enaknya di situ, diberikan masih dalam keadaan sehat, ya, masih hidup, dan diterima oleh yang hidup, ya. Yang udah meninggal gak bisa, yang masih hidup berikan. Cucunya misalnya berikan. Kenapa? Takut nanti kalau keburu meninggal ada persoalan antar keluarga. Kan orang yang paling tahu karakter anak kita siapa? Kita. Ayah dan ibunya kan. Aduh, kerletik temuni baung pisan. Adina dipek-prek gitu. Ditampiling. Kan kelihatan kan? Dari kecil kan kita udah tahu kan ya. Bagaimana kelakuan anak itu kita udah tahu. Galak, sangar, ya. Ini penakut, pendiam, nurut aja, sabar. Itu potensi nanti tuh ya. Begitu orang tuanya meninggal, dia akan ada perilaku seperti itu. Oleh karena itu, Islam nih Pak, mengajarkan bagaimana cara menghindari persoalan waris, ya, takut nanti terjadi perselisihan di antara anak-anak keluarganya. Belum dengan pamannya, ya, belum dengan bibinya, belum dengan kakeknya, kan masalah tuh. Memang enaknya sih sebelum meninggal tuh baik ya. Nah, bereskan semua. Selesai. Dah. Dia. Kalaupun mau sisakan sedikit saja. Untuk bekal hidup. Misalnya depositnya sisakan 1 miliar lah. Nah, gitu. Buat hidup 10 tahun misal. Udah, tenang. Sisanya selesaikan semua. Itu juga saya praktekkan Pak Bu ya. Jadi saya ngomong memang saya praktekkan gitu ya. Dan itu pun tuntunan Rasulullah. Rasul bilang hibah itu hukumnya sunnah, mustahab, mandub, dianjurkan, ya. Hibah itu disunahkan, ya. Berikan kepada mereka. Lah kalau sudah diberikan tuh, ya, kata Rasulullah apa tuh? Kana lirajulin ayyu'tiya atiyatan aw hibatan summa lam yarji' ilaihi illa walida fi ma yu'ti waladahu. Ya. Kata Rasulullah, kalau seseorang sudah memberikan hibah nih, ya, resmi diterima tuh, maka jangan diminta lagi. Paham ya? Kita udah ngasih hibah nih, baik ke anak, ke saudara yang bukan waris ya, atau ke pembantu, atau ke tukang misalnya. Kalau sudah resmi diberikan, jangan diambil lagi. Kecuali harus bilang, ya, ayah orang tua boleh mengambil harta anaknya. Paham Pak Bu ya? Ayah nih, dia boleh ngambil harta anaknya tuh tanpa izin Pak. Hebat istimewa ayah nih, boleh ngambil harta. Jadi harta anak tuh harta ayahnya, prinsipnya gitu. Ya. Harta ayah juga kan pasti diwariskan kepada anak. Kan cepat lambat nih, harta kita yang kita miliki akan diberikan kepada anak. Setuju gak setuju, harta kita miliki akan diberikan kepada anak. Ikhlas gak ikhlas, mobil yang kita miliki kita akan diberikan kepada anak.
Gitu Pak ya. Pokoknya saya nggak ikhlas, nggak bisa. Nanti situ sudah berkalang tanah itu diambil sama anak semua. Gitu. Jadi kita nggak boleh mengambil kembali harta yang sudah kita hibahkan. Kata Rasul, masih ngomong dia. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Ya. Orang yang mengambil pemberian hibah tuh, diambil lagi tuh, ya. Ambil lagi hibahnya tuh, pemberian, ya. Maka seperti seekor anjing yang memakan muntahannya. Kamu bisa diberi ku Pak RW, mangga, ya, sakeresek. Dipen tadi datang padam itu mangga kemana? Dipenta deui. Itu ya, contoh. Jadi kalau kita memberikan sesuatu jangan diminta lagi. Ya. Kan tadi sudah dicatat sama malaikat di pemberian ikhlas. Ya. Diambil lagi dia. Nah, itu kata Rasul bilang itu seperti anjing yang memakan muntahannya. Coba lihat anjing itu kan kalau dia muntah tuh mesti dimakan lagi dia. Babi gitu juga. Kalau babi kotoran bahkan ya. Sehingga itu hewan paling buruk tuh itu babi dan anjing. Karena dia suka makan muntahannya, makan kotorannya. Kita diajarkan oleh Rasul jangan suka meminta kembali tuh. Kamu dibereng itu dipenta dia. Aduh, ini pedit jelek gitu ya. Hibah tuh Pak. Berbeda dengan wasiat. Kalau hibah tidak ada batasan pesertanya ataupun jumlahnya. Tapi kalau wasiat dia ada batasan. Paham Pak ya? Wasiat hanya boleh diberikan kepada selain pewaris, selain yang memiliki hak waris. Paham Pak ya? Jadi kalau wasiat kepada anak dia nggak boleh, ya. Wasiat kepada selain ahli waris. Bu ya, kalau bikin wasiat tuh hanya boleh diberikan kepada selain pewaris. Ya. Siapa aja boleh? Sepupu. Kalau kita anak punya anak laki-laki dia bukan pewaris. Karena kalau anak laki-laki itu mengunci semua waris Pak. Kalau bapak punya anak laki-laki ini, maka dia kunci tuh jatah orang lain tuh. Kecuali ayah ibunya aja. Enaknya punya anak laki-laki itu Pak. Harta kita tuh dihabiskan sama anak laki-laki. Yang lain nggak bisa, saudara nggak bisa, adik kakak kita ya nggak bisa, nggak bisa. Semua habis ke laki-laki. Ya. Tapi kalau perempuan ada potensi untuk ke yang lain, ke adik kakaknya, ya, saudaranya, orang tuanya. Gitu. Laki-laki habis. Lah wasiat hanya boleh diberikan kepada selain pewaris. Misalnya keponakan yang perempuan, ya, laki-laki, karena dia tidak akan mungkin punya waris dari kita, kasih dia. Nah, bibi, tante yang dulu ngurus kita waktu kecil tuh, kasih dia. Boleh, boleh. Dan ada batasan. Maksimal cuma boleh 1/3 dari total harta yang kita miliki. Ya, ya. Jadi cuma boleh 1/3 tuh. Wasiat. Nanti dan itu pun diberikannya setelah meninggal dunia. Nanti udah meninggal dia baru buka surat wasiatnya tuh. Oh, si fulan tuh keponakan dapat apa 1/10. Si fulan si dapat 1/10. Tuh total semua 1/3. Semua. Maksimum 1/3. Sisanya buat siapa? Buat anak, istri, pewaris. Hukum Islam kaku dia. Paham Bu ya? Bu ya? Nanti memang dia perlu penjelasan pakai papan tulis mestinya. Mengenai angka-angkanya. Sekarang bagaimana kalau pewaris ataupun ahli waris itu, mohon maaf nih ya, bencong. Nah, pernah dengar nggak? Tulang lunak. Tulang lunak ya. Hunsa itu artinya lunak. Bahasa Arabnya bencong itu hunsa, ya. Lunak, tulang lunak.
panonna alus irung alus bibir alus di tempatnya harap digigir mani mulus kan hanjakal pisan si eneng teh tulang lunak bencong gitu. Cang depan belakang bagus tuh, tapi ternyata bencong. Ada nggak hukum Islam mengatur itu? Ada Pak. Ini Islam nih, agama yang agung Pak. Semua ada aturannya. Ya, diatur. Bencong tuh kan nggak jelas Pak, laki perempuannya kan. Ya, kelihatannya doang kayak laki-laki ke perempuan, nggak tahu dalamnya. Zaman jahiliyah Pak, ya ada seseorang ulama namanya Amr bin Dab. Nah, sebelum Nabi lahir, sebelum Islam datang ya, Amr bin Dab. Dan ini semacam kayak mahkamah konstitusi lah, gitu ya. Hakim yang bisa memutuskan perkara. Datang seorang wanita laporan kepada Amr bin Dab bahwa istrinya melahirkan anak yang tidak ada kelaminnya, nggak tuh laki tuh perempuan, ada gitu, ada Pak, namanya hermaprodit, dari ilmu kedokteran hermaprodit, ya. Atau dia punya kelaminnya rudimenter, mengkerut, kayak udah kakek-kakek, udah pensiunan, rata-rata mengkerut kan ya, rata-rata. Hati-hati tuh, kalau dibiarkan bisa masuk ke dalam semua. Ya. Benar sih, saya nggak bohong. Dalam ilmu kedokteran namanya rudimenter, mengkerut masuk ke dalam dia. Ya. Nanti bisa lihat, kalau nggak percaya nanti rumah cek, ya di kamar mandi. Ini mundur berapa senti? Kalau dibiarkan lama-lama masuk ke dalam semua. Dulu begitu Pak. Hermaprodit tuh dia punya kelamin ganda, laki perempuan. Lah kata hakim nih, dia laki-laki, gitu ya. Lah si orang nggak percaya, masa laki-laki begini, dia bilang, gitu ya, nggak percaya. Akhirnya nggak percaya sama MK tuh, sama Mahkamah Konstitusi nggak dipercayai ke MK tuh ya, karena keputusannya nyeleneh. Ya. Dia tanya sama pembantunya, kalau perkara begini bagaimana? Pembantunya nih, pembantu hakim nih Pak, orang pinter Pak. Dia ngomong, Pak Hakim, kalau dalam keadaan begitu tuh, yang bagus tuh coba lihat tempat keluarnya air kencing. Paham Pak ya? Ini sebelum Islam datang Pak, sebelum Nabi Muhammad lahir, ya. MK di sana udah ada di Mekah. Maka kemudian dicek tuh ya si bayi lahir itu. Oh ternyata tempat keluar kencingnya di sini. Maka itulah jadi keputusan. Paham Pak ya? Lah keputusan orang jahiliyah ini ya sama Ibnu Abbas disampaikan kepada Rasulullah SAW puluhan tahun setelah itu tuh adat orang Arab tuh kayak gitu. Lalu diadopsi, ditetapkan sebagai hadis oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang hunsa, cek tempat keluarnya air kencing. Apakah melalui jalur bagi laki-laki, apakah melalui jalur perempuan? Dulu Pak nggak ada DNA. Ya, zaman Nabi itu nggak ada tes DNA. Jadi caranya bagaimana? Caranya itu hadis itu dipakai. Sampai sekarang itu bisa dipakai. Ya, bagi yang kelamin ganda tuh, ya. Atau kata para ulama, cek ada kumis janggotnya enggak? Ya, bulu. Maka itu ditetapkan sebagai laki-laki. Atau cek dadanya membesar enggak? Kalau dia membesar itu perempuan. Pinggangnya, bokongnya besar, ya. Pantatnya tuh perempuan ya, rincik rincang, salada gede bengket nah, sidik pisan sineng gede bokong nah, perempuan
itu pasti perempuan gitu ya. Dulu, sekarang kan enak ada tes DNA untuk memastikan apakah itu laki-laki atau perempuan. Bagian pembagiannya sebetulnya sama seperti pembagian waris bagi laki-laki 2 bagian, bagi perempuan 1 bagian. Hanya dulu ada qaul ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, bahwa bagian daripada waris yang khumsa, yang tulang lunak itu, maka dia lebih kecil dibandingkan waris laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki lebih sedikit lah, dikurangi gitu ya. Kalau misalnya dia 1 juta, kasih dia 900 ya, lebih sedikit. Bahkan ada mazhab yang membolehkan tidak diberikan warisnya atau tunggu sampai dia meninggal dunia bagi banci. Paham ya? Saking ketatnya hukum Islam itu. Ya, dulu, sekarang lebih enak bisa melalui pengadilan agama, bisa melalui pengadilan negeri untuk menetapkan itu semua. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, pakai hukum agama tadi, kalau laki-laki kurangi sedikit, ya. Kalau perempuan kurangi sedikit dari jatah yang semestinya. Akibatnya itulah seorang yang mengaku sebagai bencong. Oleh karena itu, jangan sampai kita punya anggota keluarga punya akhlak perilaku yang menyimpang seperti itu. Karena itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi pengetahuan tentang waris. Memang tidak cukup, Pak. Materi cuma setengah jam ini nggak akan bisa menjawab semua persoalan waris. Panjang. Tapi setidaknya ini saya sampaikan untuk menambah perbendaharaan ilmu yang ada pada Bapak dan Ibu. Sehingga nanti untuk melengkapinya Bapak Ibu bisa baca tuh buku-buku faraid tentang hukum-hukum waris. Nanti kapan-kapan saya akan sampaikan lagi pada bab berikutnya. Saja lebih kurang mohon maaf. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.